Beda cara masak itu biasa. Beda bahan-bahan dalam memasak biasa. Yang penting kita happy dan enjoy selagi memasak. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, ketemu lagi sama Mami Peggy. Hari ini kita akan bikin makanan khas Belanda zaman baheula ya, zaman dulu alias jadul. Ini biasanya lebih terkenal di daerah Manado karena peninggalan dari Belanda, namanya adalah kelapa tart. Tapi sekarang sudah mulai banyak dijadikan sebagai oleh-oleh dari Bandung gitu ya. Pokoknya enak banget, ikutin dia cara pembuatannya seperti ini dia. Oke, bahan-bahannya banyak kan, rame banget ya. Ini seru banget bikinnya karena persiapannya lumayan ya. Jadi kumpulkan niat untuk bikin kelapa tart. Bahan yang pertama yang mau kita kerjakan ini adalah susu cair sebanyak 600 ml. Jadi ikuti sesuai stepnya supaya nggak bingung ya. 600 ml susu cair, lalu vanili pasta secukupnya, lalu gula pasir sebanyak 125 gram. Lalu ada tepung terigu protein sedang 60 gram, maizena sebanyak 30 gram, dan garam 1/4 sendok teh garam. Ini bahan yang pertama mau kita kerjakan, dimasak dulu. Lalu nanti yang berikutnya akan dimasukkan telurnya ini ada 5, tapi yang dipakai ke adonan itu nanti kuningnya saja, putihnya untuk topping ya. Jadi 5 kuning telur untuk adonan, putihnya untuk topping ya. Lalu ada whipped cream cair 250 ml. Lalu 2 buah kelapa muda ya. Jadi ini dari 2 buah kelapa muda diambil dagingnya saja. Lalu ada keju parut sebanyak 50 gram keju parut, dan ada margarin sebanyak 50 gram. Lalu nah untuk toppingnya putih telur tadi ya, putih telur, lalu 100 gram gula pasir dan 2 sendok makan terigu. Lalu untuk taburan di atasnya mau kenari boleh, mau almond boleh, lalu ada kismis dan bubuk kayu manis. Supaya nggak keder kita kerjain satu-satu ya. Ini kita singkirkan dulu. Oke. Yang pertama ini ya. Jadi untuk susu cairnya, susu UHT ini dari 600 ml saya sisakan 200 ml. Ya, oke, 200 ml ini saya sisakan di dalam sini. Sisanya ini gula pasir yang 125 gram masuk, 125 gram gula pasir. Lalu vanili secukupnya, vanili bubuk juga boleh, dan garam ini sudah di dalam panci. Lalu yang sisanya 200 ini saya masukkan terigu dan maizena. Oke, ini saya aduk rata. Jadi siapkan dulu sebelum dimasak, ini sudah siap dulu ya. Oke, kalau terigunya di sini sudah tercampur rata, kita siap ke kompor. Yuk, mari kita ke kompor. Nah, sudah terlihat ada gelembung-gelembung kecil di pinggir-pinggirnya, dan gulanya juga sudah tidak terdengar keras-keras ya, udah tercampur, udah larut. Ini kita masukkan yang dicampur terigu tadi. Semakin mengental ya seperti ini, terus diaduk, dan diaduknya juga sampai ke dasarnya ya, supaya tidak mengerak ke bawah. Kalau punya panci yang anti lengket lebih baik.
Nah, sudah mengental seperti ini, sudah meletup-letup, boleh matikan apinya dan kita tunggu sampai agak mendingin ya. Ini kita diamkan dulu. Oke, lanjut. Jadi sambil menunggu si flaknya tadi ini masih panas ya, tuh ini kan kita diamkan dulu karena dia masih panas, masih ngebul ya, tuh masih ngebul. Ini kita pisahkan dulu kuning dan putihnya ya. Lanjut, kita akan mix dulu whipped cream cair, atau kalau mau pakai whipped cream bubuk juga boleh, kira-kira 100 gram atau 150 gram boleh ya. Untuk petunjuk airnya ikuti sesuai petunjuk di kemasan aja ya. Ya, kita mix dulu. Lanjut, kita masukkan ini tadi yang dimasak tadi ya. Lalu tambahkan margarinnya. Kita mix lagi. Ya, kalau nyalain oven boleh. Lalu kita masukkan kuning telur 5, masukkan keju, dan kelapa terakhir. Kita rapikan dulu. Sudah tercampur rata ya. Kalau yang suka rum silakan, kalau mau pakai rum boleh silakan ya. Kalau tidak pakai juga tidak mengurangi rasa ya, tetap enak pastinya ya.
Kalau dipakein rum jadi ada aroma rumnya gitu ya, mau rum asli mau rum essence silahkan aja sesuai dengan keinginannya ya. Kalau aslinya resep dari Belanda sana pakai rum ya kan. Kalau kita suka-suka ya, kalau mau pakai rum boleh, tidak juga tidak apa-apa. Oh ya, saya pakai wadah seperti ini karena untuk di rumah aja. Kalau untuk yang pesan bisa pakai aluminium foil, ukurannya 20 kali 20 ya, jadi pas. Kalau ada lebih juga paling sedikit ya untuk jatah premannya gitu ya. Kita tuang ke sini. Nah, jadi sudah dituang ke sini ya. Ini saya mau oven di suhunya 175 dan api atas bawah boleh, silakan kalau oven listrik. Kalau saya oven gas hanya cukup api bawah saja. Oven tangkring juga tetap bisa di apinya yang sedang seperti membuat kue bolu begitu ya. Sedang di 175 derajat. Ini kurang lebihnya 30 menit. Setelah 30 menit kira-kira 5 menit atau 3 menit menjelang diangkat ya. Jadi berarti di menit ke 27 lah kira-kira. Baru kita bikin si putih telurnya ini ya, supaya dia tidak mencair gitu ya. Oke. Jadi ini masukkan dulu, belum dikasih topping, nanti dikasih toppingnya setelah kita semprotkan atau kita aplikasikan si putih telur ini, nanti baru toppingnya dan kita kembali oven. Jadi ini sekarang yang langkah pertama, di oven dulu 175 derajat selama 30 menit ya. Oke. Oke, sudah 27 menit di dalam oven. Lanjut kita siapkan putih telurnya. Kita mix. Jadi mixernya dia sampai berbusa dulu. Setelah berbusa kita masukkan gula pasirnya bertahap 3 kali. Lalu nanti terakhir baru terigunya ya. Cukup. Oke, ini panas keadaannya, dia masih goyang-goyang ya. Jadi kita tata putih telurnya di atasnya. Oke, kita taburkan dengan kismis.
dan juga almond atau kenari. Sebenarnya lebih cocok kenari ya, tapi kalau nggak ada kenari pakai almond juga boleh, atau hanya kismis saja juga nggak apa-apa, nggak masalah kok. Dan yang terakhir bubuk kayu manis. Oke, kita lanjut mengoven ini dengan suhu yang sama seperti tadi sampai warna si putih telurnya ini sampai kecoklatan ya. Oke, ini dia hasilnya setelah keluar dari oven dan sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau kalau baru keluar dari oven dia masih goyang-goyang ya. Jadi jangan bingung, jangan heran kenapa kok masih goyang-goyang, kenapa nggak matang-matang gitu ya. Jadi yang penting 30 menit tadi di oven yang pertama, lalu setelah ditata putih telurnya dan dikasih topping, itu di oven lagi 10 menit sampai warnanya cakep ya, warnanya bukan gosong ya, jadi ini warna dari bubuk kayu manisnya ya, jadi kelihatan lebih gelap gitu ya, tapi warnanya bagus ini ya, kayak gitu. Terus setelah keluar dari oven dia masih goyang-goyang, biarin aja dulu di suhu ruang. Lalu nanti kalau misalkan dia udah mulai menghangat, nggak terlalu panas banget, baru masukkan ke kulkas gitu ya. Masukkan ke kulkas bisa beberapa jam atau bisa masukkan juga ke freezer kalau mau lebih cepat. Ya, jadi yang penting dia udah set dulu, udah dingin, jadi udah nggak goyang-goyang lagi gitu ya. Oke, kita potong ya. Sebenarnya kalau kelapa tart bukan jenis makanan yang bisa dipotong sih sebenarnya, cuma ini buat ini aja ya, supaya tapi ngambilnya ada tandanya gitu ya. Saya ngambil segini. Ini diambil nggak bisa, jadi dia kalau kepotong nggak bisa. Oke. Nah, jadi dia dalamnya masih seperti ini tuh ya, kelihatan ya. Wah, cakep banget dan endes banget pastinya. Yuk kita cicip yuk. It's time for icip-icip. Wajib banget pakai sendok emas supaya cepat jadi sultan. Aduh, ini dessert yang luar biasa, endesnya, endes, wangi, wangi banget. Ada wangi dari kayu manisnya juga. Waduh, enak banget. Lembut, lembut banget di dalam mulut tuh, lembut banget. Apalagi kelapa mudanya juga lembut banget. Wah, enak banget. Apalagi dingin-dingin makannya. Wah, enak pokoknya. Mantap coy. Enak banget. Kenain sama kayu manisnya. Pakai almond, jadi ada kriuk-kriukan almondnya, lucu juga ya. Kalau pakai kenari itu kacangnya lebih empuk, enak kenari, almond pun juga enak. Oh, nggak ada bandingannya, enak banget, beneran, seriusan ini enak banget. Dibilang terlalu manis enggak juga, dibilang gak manis, ada manisnya sedikit, tapi pokoknya pas banget, nggak bikin giung, pokoknya mantap banget. Wajib banget dicoba, nggak boleh nggak dicoba ya, mesti banget dicoba. Ini cakep banget. Keren kan, keren kan. Kelapa tart keren.
selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Siapa tahu bermanfaat bagi yang membutuhkannya ya. Kita ketemu lagi di video apa yang berikutnya. Thank you so much for watching. I love you all. Dadah. Assalamualaikum. Bye.